Topik selanjutnya mengenai pendekatan sistem. Pada topik ini kita akan pelajari bagaimana manajemen dilihat dari pendekatan sistem dan juga contoh-contohnya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Dalam kehidupan ini selalu ada sistem loh. Sistem itu adalah sekumpulan bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Dan ia harus diatur agar memiliki makna dalam menghasilkan sebuah kesatuan. Demikian pula dengan manajemen. Manajemen itu kan digunakan karena ingin mencapai tujuan organisasi. Nah, tentunya agar tujuan bisa tercapai, perlu ada bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Ada dua tipe sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak berinteraksi dengan lingkungan. Artinya seluruh masukan dan keluaran dalam sistem adalah internal. Sementara kalau sistem terbuka adalah secara dinamis berinteraksi antara lingkungan eksternal dengan memanfaatkan masukan dan mentransformasi mereka menjadi luaran yang bisa didistribusikan kembali ke lingkungan eksternal. Yang dimaksud lingkungan internal itu siapa sih? Lingkungan internal itu adalah karyawan, penyelia, manajer, pemilik perusahaan. Dan lingkungan eksternal itu adalah konsumen dan mitra-mitra. Pendekatan sistem dalam organisasi biasanya terbagi menjadi 3 bagian, mulai dari masukan, proses, dan luaran. Masukan itu berupa material, sumber daya manusia, finansial, dan informasi. Masukan-masukan ini digunakan untuk proses transformasi dengan menggunakan teknologi, sistem operasional, sistem administratif, dan sistem pengendalian. Sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan keluaran berupa produk, jasa, profit atau rugi, perilaku karyawan, dan juga informasi. Sistem ini tidak berhenti hanya sampai luaran, tapi setelah ada hasil keluaran, perlu mendapatkan umpan balik bagi masukan kemudian. Seperti semacam siklus dari input, proses, output, kembali lagi menjadi input, proses, dan output. Implikasi pendekatan sistem. Ada contoh-contoh bagaimana sistem ini digunakan di dalam manajemen. Misalnya, mengordinasikan bagian dari organisasi di dalam fungsi keseluruhan organisasi. Contoh sederhana, kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, tentu kita tidak akan langsung ketemu dengan pemilik perusahaan, tetapi kita akan berhadapan dengan bagian depan dari perusahaan. Tentunya bagian depan perusahaan itu akan berkoordinasi dengan bagian belakang perusahaan agar kita bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan sistem, mulai dari garda depan hingga ke dalam. Implikasi pendekatan sistem lain lagi adalah setiap keputusan dan tindakan yang diambil pada area-area organisasi tentu akan mempengaruhi keseluruhan area lain di organisasi. Contohnya, apabila bagian pemasaran menerima pesanan yang melebihi kemampuan kapasitas produksi, tentunya akan mempengaruhi bagian produksi. Mereka harus memperhitungkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memenuhi jumlah pesanan yang melebihi daripada kapasitas produksi. Implikasi lainnya lagi adalah setiap organisasi tidak akan mungkin berdiri sendiri. Kita berada dalam lingkungan eksternal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berhubungan dengan konsumen dan juga berhubungan dengan mitra-mitra di sekitar kita. Nah, pendekatan sistem ini mengajarkan organisasi itu harus saling bergantung satu dengan lainnya untuk tujuan bersama. Demikian topik mengenai pendekatan sistem. Sekian dan terima kasih.